Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferry Waluyo, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Dinamika Budaya Literasi dalam Pendidikan Tinggi di Era Digital. Oke, mari kita masuk ke materinya. Mengenai latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara mahasiswa belajar di pendidikan tinggi. Saat ini akses terhadap informasi menjadi sangat mudah melalui internet dan media digital. Mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk mencari referensi, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dalam kegiatan akademik sehari-hari. Namun, kemudian ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan pemahaman. Banyak mahasiswa yang lebih terbiasa membaca ringkasan atau konten-konten singkat dibandingkan membaca buku dan jurnal secara utuh. Inilah yang menjadi kekhawatiran utama karena budaya literasi menjadi fondasi dalam pendidikan yang tinggi. Baik, selanjutnya mengenai materi fenomena yang terjadi dalam literasi pada era digital ini. Ada beberapa fenomena yang terjadi, salah satunya yaitu mengenai informasi dikonsumsi secara instan dan singkat. Di era digital, mahasiswa cenderung mengakses informasi melalui media sosial, ringkasan daring, dan konten visual singkat. Pola ini membuat informasi dikonsumsi secara cepat tanpa proses pemahaman yang mendalam. Akibatnya, mahasiswa kurang terbiasa menganalisis isi informasi secara kritis dan menyeluruh. Lanjut yang kedua, mengenai minat membaca buku dan jurnal menurun. Kemudian, mendapatkan informasi singkat menyebabkan mahasiswa jarang membaca buku ilmiah dan jurnal akademik secara utuh. Banyak mahasiswa lebih memilih sumber populer dibandingkan referensi akademik yang membutuhkan waktu dan konsentrasi tinggi. Hal ini berdampak pada menurunnya kedalaman pemahaman terhadap materi perkuliahan. Yang terakhir yaitu mengenai budaya literasi mahasiswa mulai melemah. Kebiasaan membaca secara dangkal dan jarangnya berinteraksi dengan teks akademik menyebabkan budaya literasi mahasiswa melemah. Mahasiswa menjadi kurang terlatih dalam menyusun argumen, berpikir analitis, dan menulis karya ilmiah yang berkualitas. Jika kondisi ini terus berlanjut, kualitas akademik di pendidikan tinggi berpotensi menurun. Mungkin itu beberapa fenomena yang terjadi dalam dunia literasi di era digital ini. Mungkin ada beberapa hal yang lain. Selanjutnya materi yang mengenai konsep literasi. Literasi tidak hanya berarti bisa membaca dan menulis. Dalam pendidikan tinggi, literasi mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menghasilkan teks secara kritis, terutama dalam konteks akademik. Literasi dalam pendidikan tinggi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan yang membaca dan menulis juga, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, serta menghasilkan teks secara kritis. Literasi juga merupakan politik sosial yang dipengaruhi oleh budaya-budaya akademik, teknologi, dan lingkungan belajar. Selanjutnya itu mengenai literasi kritis. Literasi kritis menurut mahasiswa untuk memahami makna tersirat dalam sebuah teks. Mahasiswa perlu menganalisis sudut pandang penulis, konteks sosial, dan tujuan penulisan. Kemampuan ini sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah yang bersifat argumentatif dan logis. Lemahnya budaya terlihat dari hasil penulisan akademik, seperti kesulitan menentukan topik, tema, dan judul yang relevan. Argumentasi yang disusun cenderung bersifat deskriptif dan kurang didukung oleh kajian teori yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi dipengaruhi langsung terhadap kualitas pembelajaran di perguruan tinggi. Selanjutnya mengenai dampak di era digital. Di sini kita dapat melihat ada beberapa hal atau beberapa dampak yang dihasilkan dari hal tersebut di era digital ini. Yang salah satunya yaitu peralihan teks dari cetak ke digital mempengaruhi cara membaca. Mungkin perpindahan dari buku cetak ke teks digital mengubah kebiasaan membaca mahasiswa. Jika teks cetak mendorong pembaca untuk fokus dan membaca secara berurutan, teks digital justru memungkinkan pembaca berpindah-pindah halaman dengan cepat.
Hal ini membuat proses membaca menjadi kurang mendalam dan lebih terfragmentasi. Yang selanjutnya itu mengenai teks digital bersifat singkat dan visual. Teks digital umumnya disajikan dalam bentuk ringkas, dilengkapi gambar, grafik, atau video. Penyajian ini memang memudahkan pemahaman awal, tetapi seringkali mengurangi kedalaman isi. Mahasiswa menjadi lebih tertarik pada tampilan visual dibandingkan substansi materi yang sebelumnya. Yaitu yang ketiga mengenai kebiasaan membaca cepat mengurangi pemahaman mendalam. Di sini kebiasaan membaca cepat membuat mahasiswa cenderung hanya menangkap informasi permukaan tanpa memahami makna. Secara menyeluruh akibatnya mungkin kemampuan analisis argumen kompleks dan menganalisis berbagai konsep menjadi melemah. Yang dampaknya apa? Pada kualitas pemahaman akademik dan penulisan ilmiah. Selanjutnya, ada beberapa dampak terhadap kualitas akademik. Salah satunya yaitu mengenai kesulitan menentukan topik dan tema karya ilmiah. Lemahnya budaya literasi menyebabkan mahasiswa kesulitan memahami permasalahan secara mendalam. Akibatnya, mahasiswa kurang mampu membedakan antara topik dan tema penelitian. Sehingga judul karya ilmiah seringkali tidak fokus dan tidak mencerminkan isi pemahaman yang jelas. Argumentasi yang kedua yaitu mengenai argumentasi deskriptif dan minim analisis. Mahasiswa dengan kebiasaan membaca yang dangkal cenderung hanya memaparkan informasi tanpa mengolahnya secara kritis. Argumentasi dalam karya ilmiah menjadi deskriptif, kurang didukung kajian teori yang kuat, dan tidak menunjukkan analisis mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga yaitu mengenai kualitas diskusi dan tulisan akademik yang menurun. Minimnya pemahaman terhadap sumber akademik berdampak pada kualitas diskusi di kelas dan hasil tulisan ilmiah. Diskusi menjadi kurang kritis dan tidak berkembang. Sementara itu, tulisan akademik kehilangan kedalaman, koherensi, serta kekuatan argumentatif yang seharusnya menjadi ciri utama di pendidikan tinggi. Selanjutnya mengenai upaya penguatan budaya literasi. Di sini kita dapat melihat beberapa hal atau upaya yang dapat kita lakukan untuk penguatan budaya literasi di era digital ini. Salah satunya yaitu yang pertama, pembiasaan kajian sumber akademik. Penguatan budaya literasi perlu dimulai dengan membiasakan mahasiswa membaca dan mengkaji sumber akademik seperti buku ilmiah dan jurnal penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Melalui kebiasaan ini, mahasiswa dilatih untuk memahami isi bacaan secara mendalam, mengaitkan teori dengan permasalahan, serta mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan argumentatif. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai teknologi digital dimanfaatkan sebagai pendukung pembelajaran. Teknologi digital seharusnya digunakan sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan literasi, bukan hanya sebagai alat komunikasi informasi instan. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk mengakses jurnal ilmiah, buku elektronik, dan forum diskusi akademik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum perlu mendorong literasi secara kritis. Kurikulum di perguruan tinggi perlu dirancang untuk mendorong pengembangan literasi kritis. Pembelajaran harus menekankan proses analisis, evaluasi, dan refleks terhadap berbagai teks akademik. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu memahami informasi, tetapi juga mengolah dan menyajikan secara kritis dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kesimpulan, budaya literasi berguruan tinggi menghadapi tantangan serius di era digital. Penurunan minat membaca dan berpikir kritis mungkin dapat menurunkan kualitas akademik. Makanya, oleh karena itu, penguatan literasi kritis dan pemanfaatan teknologi secara bijak menjadi kunci menjaga mutu pendidikan tinggi. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.